Oke, halo semua, selamat datang lagi di channel gua. Pasti kalian punya pertanyaan nih, berapa sih gaji seorang YouTuber pemula di tahun 2021 ini? Dan di video ini gua akan membahas gaji seorang YouTuber pemula untuk channel review film. Dan juga gua akan membahas bagaimana cara dia bisa mengembangkan channelnya sehingga bisa menjadi channel yang sukses. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, gua harap kalian subscribe channel ini. Kenapa? Karena gua akan selalu upload video yang membantu kalian untuk berkembang dan berkarya di YouTube. Yang awalnya YouTuber pemula menjadi YouTuber yang profesional. Oke guys, langsung kita mulai aja videonya. Oke, jadi channel yang mau gue review adalah channel Sobat Cinema. Sobat Cinema adalah sebuah channel yang membahas tentang alur cerita film. Jadi gue mau disclaimer dulu, gue itu udah minta izin sama orang yang punya channel Sobat Cinema. Jadi yang punya itu namanya Mas Rohman. Gue tuh udah minta izin sama dia untuk channel yang gue review. Dan juga dia udah ngirimin penghasilan dia itu dalam sebulan tuh berapa yang dia dapat dari YouTube. Tapi buat kalian yang belum tahu channel Sobat Cinema atau kalian belum tahu Mas Rohman, jadi Mas Rohman adalah salah satu admin di grup keluarga YouTuber pemula yang gue buat guys. Jadi dia itu banyak membantu para YouTuber pemula untuk mengembangkan channelnya di YouTube lewat grup komunitas ini. Oke, sekarang gue udah ada di channelnya Sobat Cinema. Jadi di channel Sobat Cinema ini kan dia ngomongin tentang alur cerita film ya. Nah, dia tuh kebanyakan ngomongin tentang ini guys, apa film-film kartun gitu. Nah, dan di sini kita akan melihat bagaimana cara dia itu bisa mengembangkan channelnya. Jadi di channelnya dia itu kita akan lihat pertama yang paling penting adalah thumbnail ya. Jadi thumbnail itu penting banget guys di YouTube gitu, karena kalau kalian membuat thumbnail yang bagus maka orang tuh akan menonton video kalian. Nah, kalau kita lihat thumbnail dia ini tuh bagus banget guys thumbnailnya. Nah, secara lebih jelas thumbnailnya itu seperti ini. Nah, kayak gini kan. Ini kan bagus tuh, terus orang tuh banyak yang mau ngeklik. Nah, kalau bisa, kalau kalian tuh pengen bikin channel-channel kayak gini, kalian tuh bikin thumbnail yang kira-kira bagus lah guys kayak gini gitu. Karena kalau kalian bikin thumbnail yang bagus kayak gini, orang tuh pasti akan ngeklik gitu. Nah, jadi kita lihat dari thumbnailnya itu udah bagus ya. Nah, sekarang kita akan lihat videonya. Oke, ini adalah salah satu video dari Sobat Cinema. Di video ini dia itu ngebahas tentang alur cerita film. Dan di sini dia mendapatkan views 1,4 juta. Wah, itu gila banget kan? Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana sih cara dia itu bisa membuat videonya. Saya ucapkan selamat datang bagi yang belum pernah mampir di channel ini. Dan semoga kalian terhibur dengan video review kali ini. Di sini saya akan merangkum sebuah film garapan Sony, di mana saya masih nggak percaya. Nah, di sini ada hal yang harus kalian perhatikan kalau kalian tuh mau bikin channel alur cerita film. Jadi kalian tuh harus hati-hati sama frame-nya. Nah, kalian lihat di sini nih guys. Ini kan frame-nya kayak gini nih. Nah, kalian lihat deh, dalam beberapa detik pasti frame-nya ganti. Nih, kita lihat dulu ya. Kan kayak gini nih. Nah, ganti kan. Nah, pasti setelah ini dia langsung ganti lagi nih. Nah, langsung ganti lagi kan. Nah, kalau kalian nanya kenapa sih dia itu gonta-ganti frame mulu, nah itu jawabannya dia itu ingin menghindari copyright guys dari YouTube. Karena kalau misalnya kita itu nggak gonta-ganti frame, itu kita bisa kena copyright guys dari YouTube, atau bisa kena claim gitu atau strike gitu dari YouTube. Kalau kita kena strike, channel kita tuh bisa di-banned gitu sama YouTube. Nah, itu adalah susahnya bikin channel alur cerita film. Dan di sini gue mau jelasin dulu ya guys, gue lupa jelasin. Jadi channel itu kalau kita lihat dari durasi waktu itu ada dua jenis guys. Yang pertama adalah channel short term, yang kedua adalah channel long term. Nah, perbedaannya apa sih dari channel short term dan channel long term? Jadi channel short term adalah channel yang biasanya isi dari kontennya adalah video-video yang digabungkan menjadi satu. Contohnya adalah channel calon sarjana. Nah, kalau kalian lihat channel calon sarjana, dia kan frame-nya berubah-berubah tuh. Nah, itu namanya channel short term guys. Keuntungan dari channel short term adalah kita itu dengan mudah bisa mendapatkan views dan dengan mudah bisa mendapatkan subscriber. Tapi di channel short term itu RPM-nya tuh sangat rendah guys. Jadi kalau kalian nggak tahu, RPM itu adalah revenue per mile. Jadi revenue per mile itu maksudnya kalau dia dapatkan 1000 views itu dia bisa ngasilin berapa dolar gitu. Nah, jadi kalau permisalan di channel-channel yang kayak channel vlog itu biasanya RPM-nya tinggi gitu. Jadi dia misalnya dia dapat 1000 views itu dia bisa dapat duit 14.000 rupiah lah kalau di kurs. Tapi kalau misalnya channel review film tuh RPM-nya rendah. Jadi kalau dia dapat 1000 views itu dia mungkin cuma dapat 3.000 rupiah atau 4.000
Rp100.000 gitu dari YouTube guys. Jadi perbedaannya tuh kayak gitu. Tapi kekurangan dari channel short term adalah kita itu harus hati-hati dalam mengupload video guys. Karena kita kan ngupload video gabung-gabungan tuh, video-video gabungan yang mempunyai hak cipta. Kalau misalnya kita itu nggak tahu cara ngedit videonya itu gimana, nah itu kita bisa kena strike gitu guys dari YouTube. Kalau kita kena strike, channel kita itu bisa di-banned guys sama YouTube. Nah itu alasan kenapa gue bilang channel ini adalah channel short term gitu. Karena kalau dia bikin kesalahan gitu, maka channelnya dia itu akan di-banned gitu sama YouTube. Jadi kan dia kan dapat 3 kali teguran dulu nih. Habis dapat 3 kali teguran, baru channel itu di-banned gitu sama YouTube. Nah itu beratnya kalau kalian tuh bikin channel short term. Makanya kenapa gue bilangnya short term, karena channel ini tuh cuma bertahan dalam jangka waktu yang sebentar aja. Jadi kayak gitu beratnya kalau mau bikin channel seperti ini. Contoh kasusnya channel yang di-banned itu kayak channel Salon Sarjana guys, yang beberapa tahun lalu tuh pernah meledak banget kan. Nah itu dia tuh di-banned karena dia itu ngambil klip dan ngambil thumbnail dari orang kan. Maka orang itu nggak terima, dia ngeklaim, akhirnya Calon Sarjana kena strike dan channel itu di-banned. Nah itu susahnya kalau kalian bikin channel kayak Calon Sarjana atau channel alur cerita film. Dan juga kalau kalian mau bikin channel alur cerita film atau channel yang short term, kalian tuh wajib pelajari tentang fair use dan Creative Commons. Kalau kalian nggak tahu apa itu fair use, kalian nggak tahu apa itu Creative Commons, kalian bisa klik link di atas ya guys, karena gue pernah menjelaskan tentang itu. Yang kedua adalah channel long term. Channel long term adalah sebuah channel yang isi dari kontennya adalah video-video original dan tidak mengambil video orang lain guys. Contohnya itu kayak channel vlog gitu atau kayak channel Lutfi gini. Kan di channel Lutfi ini kan gue videonya original nih guys. Jadi ini tuh gambarnya tuh muka gue gitu. Gue tuh nggak ngambil dari klip orang lain kan. Karena isi video gue tuh original dan gue nggak ngambil klip dari orang lain, maka gue bisa meminimalisir terkena copyright dan strike gitu guys dari YouTube. Nah makanya gue sebut itu konten long term. Jadi channel gue itu akan bertahan sangat lama guys di YouTube gitu, selama gue tetap mengupload video yang original. Tapi channel long term itu punya kekurangan guys. Kekurangannya itu kita itu susah banget mendapatkan views, kita susah banget mendapatkan subscriber. Tapi enaknya dari konten long term adalah RPM kita itu besar guys dibanding konten short term. Nah nanti gue akan kasih bukti perbedaan antara RPM dari konten short term sama dari konten long term. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, di sini kan kalian udah tahu kan dia itu ngambil frame-nya kayak gimana. Dan di sini, kalau kalian mau bikin konten kayak gini, pastikan kalian tuh bikin judul yang bikin orang kepo guys, yang bikin orang kepo yang pengen ngeklik gitu. Dan juga kalian tuh harus bisa memaksimalkan ini ya guys, memaksimalkan tag di sini. Kalian tuh harus bisa bikin tag yang bagus di sini. Dan untuk deskripsi, kalian tuh harus bikin kayak gini nih guys. Kalian tuh bikin sinopsisnya. Nah, alasan kenapa orang bikin kayak gini nih, bikin sinopsisnya di deskripsi. Jadi sebenarnya agar SEO channel kita itu bagus, kita itu harus bisa memancing metadata guys di channel kita. Nah metadata itu termasuk di deskripsi. Jadi dengan kita menulis gini, kita itu bisa meningkatkan SEO di channel kita atau di video kita lah lebih tepatnya. Jadi kayak gitu. Dan kalian bisa lihat di sini nih guys. Kalian lihat video-video yang baru diupload itu viewsnya gede banget loh. Gue tuh sempet kaget ngeliat viewsnya. Dia 14 jam yang lalu dia tuh dapat views 27.000. 4 hari yang lalu dapat views 75.000. Jadi kalau kalian mau bikin channel seperti ini, kalian perhatikan dulu ya guys. Kira-kira yang lagi viral tuh apa gitu di YouTube. Karena kan gue udah pernah menjelasin kan kita itu harus bisa memanfaatkan konten yang viral gitu di YouTube. Jadi yang lagi viral di YouTube adalah kartun-kartun tentang Cina gitu guys. Jadi ini tentang kartun Cina. Seingat gue sih ini kartun Cina ya. Jadi karena ini lagi viral di YouTube, lagi banyak orang yang nyari, jadinya Sobat Sinema tuh bikin kayak gitu. Jadi dia bikin alur cerita film tentang ini dan dia memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Jadi kalau kalian mau bikin tentang alur cerita film atau bikin apapun di YouTube, kalian tuh harus bisa memanfaatkan konten yang lagi viral gitu guys dari YouTube. Dan juga kalau kalian perhatiin guys, ini channelnya baru 5 bulan guys, tapi dia itu bisa mendapatkan hampir 45.000 subscriber gitu. Jadi pas dia ngirim datanya ke gue minggu lalu, itu subscribernya masih 30.000 guys, dan sekarang udah mau 45.000 dan itu cepet banget kan. Itu anaknya bikin channel short term. Nah sekarang kita akan masuk ke data analisis channelnya ya guys. Oke, sekarang kita udah ada di data analisis channelnya guys. Jadi dia ngirim ke gue itu adalah jumlah penayangannya dia dan waktu jam tontonnya. Jumlah penayangannya dia itu lebih tinggi dari channel gue guys. Jadi dia dalam waktu 1 bulan dia itu mendapatkan 777.000 penayangan guys dari YouTube, dan dia mendapatkan jam tayang 72.000, dan selama 1 bulan tuh dia bisa dapat 13
15.000 subscriber gitu. Dan mungkin sekarang tuh lebih tinggi lagi gitu. Dia dalam sebulan dia bisa mendapatkan subscribernya. Dan ini adalah penghasilan dia yang dia kirim ke gue seminggu yang lalu ya guys. Jadi estimasi pendapatannya dia adalah 3.200.000 rupiah guys. Per bulan tuh dia bisa mendapatkan segitu. Tapi kan karena channelnya itu naik terus, ini penghasilan akan terus bertambah guys gitu. Dan di sini gue akan bandingkan dengan channel gue ya guys. Jadi kalau di channel Lutfi A, gue itu satu bulan cuma bisa mendapatkan 649.000 views aja guys dari YouTube. Jadi gue kayak hampir beda 100.000 gitu sama dia. Dan jam tayang gue cuma 42.000 aja. Dan gue dalam satu bulan gue bisa mendapatkan 21.000 subscriber gitu. Tapi yang membedakan adalah RPM-nya guys, atau penghasilannya. Jadi kan walaupun dia lebih tinggi penayangannya, tapi penghasilan dia itu per bulan hanya mendapatkan 3.400.000 kan. Tapi kalau gue dalam waktu satu bulan penghasilan gue tuh lebih gitu dari dia, mungkin bisa 3-4 kali lipat. Dan di sini kita akan lihat RPM-nya dia itu berapa, atau pendapatan per 1000 views-nya dia itu berapa, dan kita bandingkan sama channel gue ya guys. Jadi kalau di channelnya Sobat Sinema, dia itu mendapatkan RPM itu 4.383 gitu. Atau kalau kita kurs ke dolar, dia itu hanya mendapatkan 0,3 dolar per 1000 views. Dan di video yang ini gue tuh pernah membahas RPM di channel gue, channel tutorial. Jadi RPM gue tuh beda-beda per video. Kalau gue ngomongin tentang internet, RPM gue itu 1 dolar. Tapi kalau gue ngebahas tentang tips, itu RPM gue 0,64 gitu guys. Jadi kalau kalian mau tahu, RPM rata-rata gue itu ya sekitar 0,9 sampai 1 dolar gitu guys. Jadi penghasilan gue sama dia tuh berbeda banget ya guys. Walaupun views dia lebih banyak, tapi penghasilan gue lebih besar gitu, karena gue itu konten tutorial. Jadi kalau kalian mau buat konten, kalian perhatikan dulu guys RPM tertingginya itu apa. Dan di sini gue akan ngasih list konten dengan RPM tertinggi yang gue tahu ya guys. Jadi kalau dari hasil survei gue, konten dengan RPM tertinggi adalah yang pertama pinjaman online. Oh, gue mau ngasih tahu nih, mungkin buat kalian yang belum tahu apa itu CPM, kalian bisa klik di sini ya guys. Jadi di sini gua akan menjelaskan secara simpel ya guys tentang CPM. Jadi permisalan nih, konten kreator, YouTube sama pihak yang mau ngiklan. Jadi kalau orang mau ngiklanin sesuatu di YouTube, dia itu nggak bisa langsung ke konten kreatornya guys. Dia itu harus ke YouTube dulu. Nah, itu disebutnya itu adalah CPM. Nah, dari YouTube ngiklanin ke channel kita itu disebutnya adalah RPM. Besar kecilnya pihak pengiklan itu membayar YouTube dan YouTube membayar kita itu tergantung konten. Dan di sini yang paling besar yang hasil survei gua adalah yang pertama itu pinjaman online gitu. Kalau kalian bikin channel tentang pinjaman online, konten-konten pinjaman online, maka RPM kalian tuh akan tinggi gitu. CPM kalian tinggi, RPM kalian tuh tinggi. Yang kedua tuh asuransi, yang ketiga bisnis, teknologi, internet, otomotif, kesehatan, traveling, diet, fitness, dan kecantikan. Itu yang gue tahu ya guys. Jadi kalau kalian tuh bikin konten tentang asuransi itu besar dan bisnis pun besar, makanya banyak kan orang yang bikin channel tentang bisnis karena itu RPM serta CPM itu besar gitu dari YouTube. Jadi 3.200.000 adalah penghasilan per satu bulan untuk channel review film ya guys. Jadi dalam satu bulan tuh dia bisa ngasihin duit segini dan itu akan terus bertambah gitu. Jadi dia baru berkarya di YouTube tuh baru 5 bulan dan dia bisa mendapatkan gini dan bertambah terus gitu. Oke guys, makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Dadah semua.